Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Leluhur, sesuatu yang buruk tapi tiba-tiba krak, dia tersandung. Dia jatuh, kakinya patah, tulangnya retak. Seseorang berteriak, "Kenapa kau sangat gugup? Apa kau nggak tahu cara berdiri yang benar ketika sudah terlalu tua? Leluhur, maafkan saya." Masuklah, orang itu pergi ke samping rumah. Orang itu masuk nih, menghampiri seseorang yang sedang berkultivasi mungkin ya. Orang ini nih adalah Taois Tianlong, satu-satunya Taois abadi di Nanzhou, leluhur dinasti Tianlong. Orang yang melapor berkata, "Leluhur, pangeran ketiga, dia, apa yang terjadi dengan Aotian? Dia dan Jenderal Yin Chu Sanren dan juga 300.000 pasukan dragon, mereka semua terbunuh di kota Fengqing." Dan auranya langsung marah nih si Taois Tianlong. Boom, gila, langsung muncul naga tuh, naga warna hijau. Siapa yang berani membunuh Aotian dan Yin Chu di kota itu? Itu dia adalah Impression Feng. Beritahu lebih jelas lagi. Lalu sesaat kemudian dia mencapai alam Divine Tribulations di usia 28 dan mengandalkan formasi yang belum ada sebelumnya, lalu membunuh Aotian dan Yin Chu 28 tahun. Alam Divine Tribulation. Monster memasuki alam Divine Tribulations dengan mudah. Orang seperti dia sangat langka. Tidak, jika ingin membicarakan monster, ada monster lain yang lebih mengerikan darinya. Hah, benarkah? Kenapa saya gak pernah mendengarnya? Waktu kebangkitan orang ini terlalu mengerikan. Ini terjadi 10.000 tahun yang lalu. Normal, kalau kau gak tahu. Aku juga gak sengaja mengetahuinya dari buku kuno. 10.000 tahun yang lalu, terdapat Tua Muda Lin di kota Lin. Dia adalah monster yang sebenarnya. Apa kau bisa menebak berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menerobos alam keabadian? 50 tahun? Enggak, dia hanya membutuhkan 5 tahun. Dari alam fondasi ke alam keabadian di 5 tahun. Bagaimana mungkin Tua Muda Lin di usia 20, dia masih berada di alam pembangunan fondasi? Setelah itu, aku nggak tahu dia mendapatkan kesempatan dari mana. Dalam 3 hari, dia menerobos alam profound, memasuki alam Divine Fire dalam 1 tahun. 2 tahun menyeberangi Divine Tribulations, 5 tahun menuju alam keabadian. Aotian adalah penerusku dan juga merupakan orang yang telah dipilih oleh tangannya. Karena Empress Shen Feng membunuhnya, aku akan pergi ke kota Fengqing dan mengatasinya sendiri. Untuk sementara, Gunung Tianlong akan berada di bawah kendalimu. Sekarang kita kembali nih ke rumah Lin Tian di kota Fengqing. Kita melihat Payun sedang berkultivasi. Lalu tiba-tiba ada sebuah patung yang bergerak tuh, kayak keluar sesuatu dari mulutnya, muncul gitu dan mengelilingi tubuh dari Payun. Ini apa yang terjadi? Cidalam. Itu bukankah itu hanya pahatan kayu biasa? Lalu kita melihat nih pahatan kayu Lin Tian. Waduh, nah selesai. Lalu Lin Tian melihat keluar ada 2 orang yang sedang panik. Ayo. Yang kanan berkata nih, baru beberapa hari stabil, kenapa ada masalah lagi? Dalam hati Lin Tian, apakah ada orang lain yang mencari masalah kemari? Kurasa ini bergantung pada perilaku Impression Feng. Tutup tokonya, pulang ke rumah dan memeluk istriku. Dan Lin Tian pulang nih. Istriku, suamiku, kau pulang. Suamiku, kau menciumku terlalu lama.
apa kau nggak bosan denganku? Bosan? Bagaimana mungkin? Udah dah, kita makan dulu. Kita bisa lanjut malam nanti. Si He bertanya nih. Oh iya, di mana Nona Pai? Aku ingin mengajaknya makan malam bersama, tapi dia nggak di sini. Lintia menjawab nih. Aku juga nggak tahu. Mungkin dia pergi bekerja. Nah, dia nggak ada di sini. Waktu yang tepat. Enggak, makanlah dulu. Nah, ini disediain nih makan malam nih. Idih. Wah, makan malam hari ini mewah sekali. Si He berkata, kita harus menikmati yang ada. Mungkin kita nggak akan mempunyai satupun makanan di masa depan nanti. Hah? Kenapa? Hari ini aku mendengar dari yang lain. Master Alam Keabadian sedang menuju ke kota Fengqing. Mungkin Taoist Tianlong datang untuk membunuh seseorang. Nah, sekarang kita lihat nih di pinggiran dinasti Shen Feng. Para prajurit kita melihat ketakutan semuanya. Taoist Tianlong datang ke kota Fengqing dan mengeluarkan auranya yang mengerikan. Auranya bahkan bisa dirasakan meskipun bermil-mil jauhnya. Kali ini satu untuk balas dendam dan satunya untuk menjaga martabat dinasti Tianlong. Dia ingin memberitahu ke seluruh Nanzhou jika Taoist Tianlong gak terkalahkan di dunia ini. Satu-satunya Taoist keabadian di Nanzhou bergerak. Aku takut jika kota Fengqing akan meledak dalam satu malam. Ayo, Lintia merespon nih. Jangan khawatir, kota Fengqing pernah mengalami beberapa kekacauan yang sama tidak amannya. Ini pasti dilindungi oleh surga, dan begitu juga dengan kali ini. Di samping itu, Empress Shen Feng telah beraksi luar biasa dengan formasi kejutan super kuatnya dan pasukan baru yang melindunginya. Dalam hati si He, aku membencinya, tapi aku sangat bahagia saat suamiku memujiku. Si He berkata nih, tapi kali ini berbeda. Taoist keabadian itu istri, ayolah, jangan khawatir. Aku percaya Empress Shen Feng bisa menyelesaikannya dengan damai. Tapi udah, ayo makan. Suami, biarkan aku melayanimu dengan baik malam ini. Lintia merespon nih, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik aja. Dalam hati si He, kenapa aku dan suamiku harus menderita? Beberapa hari ini kita nggak bisa hidup tenang. Meskipun aku baru aja menerobos ke alam malapetaka ilahi dan telah mendapatkan kembali ingatanku sebagai Empress He, tubuhku saat ini masih seorang mortal. Meskipun dengan tambahan formasi kejutan besar, kesempatanku menang melawan Taoist keabadian nggak mencapai 30%. Sebelum pertarungan sengit, aku harus melayani suami dengan baik. Jika tidak, aku takut tidak akan bertemu dengannya lagi di masa depan. Nah, sekarang ini beberapa hari kemudian di luar kota Fengqing. Nah, si Taoist Tianlong sampai nih. Hei, bukankah ini? Iya, auranya sangat kuat, auranya sangat mengerikan. Taoist Tianlong telah tiba. Dia datang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Sudah berakhir, lari. Hahaha, kerja bagus. Kita melihat nih, seperti seorang pangeran mungkin ya. Pangeran ini berkata nih, sekalinya Empress Shen Feng mati, istana King Yuku akan mengambil kesempatan untuk mengambil alih dinasti Shen Feng. Itu kalau nama dinastinya salah, maafkan ya guys, karena di Indonesia nggak ada. Jadi Mimin translate sendiri dari Inggris. Lanjut, orang di belakangnya berkata nih, setelah Empress Shen Feng mati, istana Raja Yu akan merampas seluruh dinasti Shen Feng. Saat waktu itu tiba, kita juga bisa memenuhi permintaan pemimpin dan merubah seluruh dinasti Shen Feng menjadi penganut Tuan Dewa Jahat. Dan Raja Yu akan menjadi master. Haha, bagus. Nah, sekarang kita pergi nih ke istana Shen Feng. Yang mulia, Taoist Tianlong berada di luar kota. Oke, pergi. Baik. Dan saya keluar nih menghadap para prajurit. Taoist Tianlong ingin menggunakan keegoisannya sendiri untuk menghancurkan ribuan orang. Kita nggak akan menyerah. Semua pasukan, patuhi perintahku. Ikuti aku melawan musuh. Bertarung. Formasi kejutan. Buka. Muncul informasinya nih. Membunuh cucu tercintaku. Aku ingin seluruh dinasti Shen Feng terkubur bersamanya. Tunggu aja. Jangan harap ada satupun nyawa yang bisa hidup. Bunuh! Kita melihat nih, serangan dari Taoist Tianlong mulai buat tanahnya mulai hancur tuh, bergetar. Pak tua itu getaran terlalu besar. Lalu Lintian mencabut satu rambutnya nih. Aku akan mencoba alat baru yang dibuat dewa ini. Terus rambutnya naik tuh, terbang tuh ke langit. Muncul nih di langit seperti aura-aura hitam gitu. Ini apa yang terjadi? Dalam hati si Taoist Tianlong, kekuatan apa ini? Mungkinkah ada Taoist keabadian yang lebih kuat dariku? Kalau kau nggak datang ke kota Fengqing, kau masih bisa hidup selama ratusan tahun. Siapa itu? Itu kan si rambut kan, rambutnya Lintian. Rambutnya Lintian melanjutkan nih. Karena kau sudah di sini, kalau begitu kematianmu akan datang lebih cepat. Siapa kau sebenarnya? Lalu tiba-tiba ada serangan nih dari awan hitam itu tuh dan langsung menyerang si Taoist Tianlong. Bagaimana mungkin? Dan dia langsung terhempas sampai tembus 2 gunung tuh, bolong tuh. Dan dia berhenti di gunung ketiga, lalu dihampiri oleh Lintian. Sedangkan setahun yang lalu nih, Taoist Tianlong sedang membaca buku-buku nih. Saat dilihat, tua muda ketiga Lin telah mencapai alam keabadian dalam 5 tahun. Dan dilihat, ternyata ada foto Lintian. Kau adalah tua muda ketiga yang memasuki alam keabadian dalam 5 tahun. Lintian Hong. Kau mengenaliku? Mustahil. Ribuan tahun telah berlalu. Bagaimana bisa kau masih hidup?
Bagaimana bisa kau mengenaliku? Si Taoist Tianlong menjawab nih, Pak Tua ini pernah menemukan foto tua muda ketiga Lin di sebuah buku kuno. Dalam hati Lin Tian, pasti Pak Tua Pai Xiao San yang melakukannya. Kau nggak seharusnya datang ke kota Fengqing. Karena kau sudah di sini, aku hanya bisa mengambil nyawamu. Tua muda Master Lin, meskipun aku nggak tahu kenapa kau bisa bertahan selama 10.000 tahun, bahkan jika kau seorang immortal sejati, mustahil kau bisa hidup selama 10.000 tahun. Dan kalau kau ingin membunuh Pak Tua ini, kau gak akan bisa. Oh, benarkah? Immortal kecil sepertimu berani berteriak padaku? Aku menantikan trik apa yang bisa kau mainkan. Lalu dari tangan si Lin Tian muncul nih seperti serangan gitu. Dan ternyata mungkin serangannya mirip gravitasi. Dan si Taoist Tianlong dipaksa ke tanah. Di mana kartumu? Aku bahkan belum menggunakan kekuatanku. Hahaha, lihat ini. Dari tubuh Taoist Tianlong muncul nih kekuatan seperti tentakel gitu tuh. Dalam hati Lin Tian, kekuatan kegelapan. Ternyata dinasti Tianlong mempunyai hubungan dengan dunia kegelapan. Sebelumnya Raja Kegelapan sangat mencintai dewa ini. Lalu ini mulai nih kekuatannya semakin berkumpul. Di sini dia menyerang nih ke arah Lin Tian, tapi serangannya nggak kena dan mengenai gunung. Sedangkan di kota Fengqing, hei yang mulia, coba lihat itu. Ini adalah metode rahasia yang terhubung dengan dunia kegelapan. Apa yang terjadi? Nafasnya sangat kuat. Apakah dia menarik kekuatan terlarang dari dunia atas? Dalam hati sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi aku nggak bisa keluar sekarang. Jika aku meninggalkan formasi kejutan, aku nggak akan bisa menahan serangan Taoist Tianlong. Kita lihat nih, serangannya terus dimunculkan. Dan muncul nih, ada banyak sekali mata-mata gitu tuh. Dan dari salah satu mata itu muncul sebuah tangan. Ternyata keluar nih sebuah seperti monster mungkin. Ini hukuman dewa. Ini adalah hukuman dewa. Sudah berakhir. Kekuatan alam atas telah muncul. Tua muda ketiga Lin, meskipun kau seorang immortal sejati, kau akan kalah di sini. Lalu si monster tuh berkata tuh, Tianlong, aku membutuhkan sumber daya dengan jumlah besar untuk kekuatan tabu dari alam atas agar bisa memasuki alam bawah. Jadi kau harus mati. Tuan, Aotian telah mati. Apa? Kenapa dia bisa mati? Dia adalah putra dunia kegelapan kami di dunia bawah. Tuan, dia adalah orang yang mencegahku membahaskan dendam Aotian. Dia berada di alam immortal sejati. Secunguk ini gak ada bandingannya denganku. Hanya immortal sejati. Matilah. Bahkan Raja Kegelapan selalu menjaga sikapnya di hadapanku. Kau, pengantar pesan biasa, berani menghinaku. Lalu mereka berdua diam. Kau mengenal kehadiran Raja Kegelapan, beraninya menghina Master Agung dunia atas. Matilah. Lalu si monster itu langsung menyerang ke arah Lin Tian. Serangan sangat besar. Tuanku sangat hebat. Seorang immortal sejati gak akan bisa mengalahkannya. Kita melihat nih, asapnya mulai menghilang. Apa? Ternyata mereka sadar tuh kalau tadi itu bukan Lin Tian, tapi cuma sehelai rambut. Ini hanyalah tubuh Dharma yang diubah menjadi satu helai rambut. Aku dikalahkan oleh sehelai rambut. Dalam hati Taoist Tianlong, kurasa tua muda ketiga Lin berada di alam immortal. Itulah kenapa dia sangat kuat. Aku nggak mengira jika ini hanyalah tubuh Dharma yang berubah dari sehelai rambut. Sehelai rambut bisa sekuat ini. Bagaimana dengan tubuh aslinya? Dalam hati si iblis ini, iblis ya guys, bahkan tubuh asli dewa di alam atas nggak bisa hidup selamanya. Bagaimana bisa ada kehadiran sepertinya di dunia bawah? Aku pikir sehelai rambut itu bisa mengatasi Taoist keabadian bodoh ini. Aku nggak mengira seseorang dari dunia atas akan muncul. Jadi aku harus segera pergi ke sana dan membersihkan sampah ini sendiri. Dan Lin Tian pun langsung pergi nih. Langsung teleport gitu kan. Kau, siapa kau? Kau berani mencampuri masalah dunia kegelapan. Siapa diriku? Kau nggak perlu tahu. Untuk alam kegelapan, di mataku itu hanyalah masalah sepele. Dan kau berani mengancamku. Nggak peduli siapa kau, karena kau muncul di dunia bawah, ini pasti bukan tubuh aslimu. Batasan kekuatan dunia bawah hanya setara dengan kekuatan immortal. Kekuatan semua orang sama. Aku nggak akan kalah darimu. Benarkah? Aku ingin melihat dari mana datangnya kepercayaan dirimu itu. Kita melihat nih, Lin Tian menyerang. Sampai si Taoist Tianlong jadi botak. Aku akan membersihkan sampah. Kau akan tinggal untuk menjaga rumah. Pergi. Kita lihat nih. Itu pahatan kayunya tuh. Dari pahatan kayunya muncul nih sebuah arai. Ini bukankah ini penghalang surga dan bumi? Bodoh. Melawan ahli ini, kau menggunakan kekuatanmu sendiri untuk melindungi para semut dari dunia bawah. Kau sendiri yang ingin mati. Dengan menghancurkan kekuatan penghancur dari artefak immortal, aku pasti bisa mengalahkanmu. Matilah. Taoist Tianlong berkata, ini adalah kekuatan senjata immortal.
Dan si Taoist Tianlong pun langsung menghilang tuh tanpa tersisa, langsung lenyap. Duar, terjadi ledakan yang sangat besar. Hah? Ini bagaimana bisa? Tapi Lin Tian menahannya hanya dengan 2 jari. Hari ini aku tertarik mengajarimu cara agar nggak menjadi naif. Waduh, ngeri. MC kita anti naif, super anti naif ya. Nah, dengan mudah tombaknya langsung dihancurkan. Kapak sih, intinya senjatanya lah. Senjata si iblis langsung dihancurkan oleh si Lin Tian. Hah? Bagaimana mungkin tombak bulan kegelapanku? Oh, tombak gak berpengaruh di alam bawah. Ini adalah penekan kekuatan hukum surgawi dan bumi. Hukum surga dan bumi, kehadiran lemah sepertimu dilarang oleh peraturan. Selama kekuatannya cukup besar, yang kau panggil peraturan hanyalah permainan di tanganku. Apa? Ini kembalilah ke alam kegelapan. Tidak! Duar! Dan dia pun hilang gak tersisa dan menghasilkan lubang yang sangat besar tuh. Si iblis dikirim kembali nih. Sebelum kayak menghilang sepenuhnya, dia berkata, "Siapa kau? Kau telah merusak hukum surga dan bumi. Alam kegelapan tidak akan membiarkanmu pergi. Dewa ini bisa menggunakan kekuatan immortal. Lakukanlah semua pembalasan sesukamu. Kau nggak tahu bagaimana cara kehidupan atau kematian." Selesai. Kita lihat nih, Lin Tian langsung teleport kembali ke dalam tokonya tuh, toko pahatan kayu. Untungnya ini bisa diselesaikan tanpa harus menunjukkan identitasku. Hei, apakah sudah berakhir? Hanya dalam sekejap. Aku pikir dunia akan berakhir. Sekarang semuanya baik-baik aja. 2 serangan tadi mengejutkanku sampai aku buang air di celana. Kita lihat nih, langitnya langsung balik lagi cerah. Dalam hati si He ada yang salah. Untuk sesaat aku pikir kita akan musnah. Iya, kenapa bisa ada alam keabadian lainnya? Dan siapa yang menyelesaikan masalah ini? Dalam hati si He, iblis tadi sudah jelas berasal dari alam kegelapan, tapi orang yang membunuhnya berasal dari alam atas. Aura Taoist Tianlong juga sudah menghilang. Sepertinya dia telah kalah. Semua pembunuh yang mencoba menyerang Tianyu menghilang secara misterius. Dan 5 alam Divine Fire yang diundang oleh Raja Ning juga. Lalu dikabarkan jika 6 sekte besar telah musnah. Tiba-tiba ada cincin ruang misterius yang berisikan banyak harta karun surga juga. Dan kali ini master dari dunia atas menekan dan membunuh Taoist Tianlong. Kelihatannya sosok misterius ini mencoba melindungi kota Fengqingku, melindungiku. Apakah orang-orang dari pengadilan surgawi sudah tahu jika aku bereinkarnasi dan mengirimkan orang ke dunia bawah untuk melindungiku? Sekarang kita begini, di dinding kota Fengqing. Gak mungkin. Immortal mana yang bisa melakukan ini? Struktur tanahnya sudah berubah. Aku belum pernah melihat kekuatan seperti dia. Jadi kelihatan tuh kan tanahnya kan sampai berguncang gitu kan. Dalam hati si He, di dunia manusia terdapat ahli sekuat ini. Aku harus berhati-hati. Yaudahlah, semua bubar, semuanya kembali dan beristirahatlah. Baik, dalam hati si He, dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum cukup kuat untuk melindungi dunia mortal. Lupakan, siapa yang peduli dengan dia? Sekarang aku bisa menjalani hidup sebagai orang biasa dengan suamiku lagi. Hehehe. Oh iya, aku hampir lupa. Ini waktunya kembali dan memasak makanan untuk suami. Aku harus cepat kembali. Ya, dan dia pun langsung pulang nih untuk masak masakan. Sekarang kita begini di mansion Raja Yu. Bajingan. Si pelayannya berkata nih, Raja, pelayan ini layak mati. Tolong tenanglah, Raja. Pelayan ini yang nggak melakukan dengan benar dan mengganggu kenikmatan Raja. Tunggu sebentar, Raja. Saya akan mencoba ulang. Pelayan gila, berhenti menangis. Kau pikir Raja ini nggak bisa ereksi, Tidak Raja. Kau keluar. Baik Raja. Dalam hati si Raja, sialan, aura tadi terlalu menakutkan. Waktu bersenang-senangku jadi terganggu. Enggak, ini pasti bukan masalah kecil. Aku harus melapor kepada pemimpin metode komunikasi iblis surgawi. Nah, sekarang kita begini ke Lin Tian. Lin Tian megang kunci jalan pulang tuh. Istriku, suami, kau pulang. Suami, aku sangat merindukanmu. Aku pulang. Kejadian hari ini gak membuatmu takut kan? Jangan meremehkanku. Aku adalah seorang guru. Jika aku takut, anak-anak pasti akan lebih takut. Jadi meskipun aku sangat takut, aku harus berpura-pura ceria di depan anak-anak. Lin Tian merespon nih, istriku hebat. Aku harus memberimu hadiah malam ini. Kau terlalu terang-terangan. Nah, sekarang ini, pergi makan-makan, nyantai. Widih, mancing. Lalu sekarang kita melihat nih di sebuah tempat gitu, di tengah hutan gitulah. Tiba-tiba seperti ada angin topan tuh yang menyerang Paiyun. Ya, Nona Pai. Nah, waktunya telah tiba. Avalokitesvara dengan ribuan tangan datanglah, dan skill dari Nona Pai berhasil nih menghentikan badainya. Badainya berhasil menyelesaikan malapetaka surgawi tahap pertama. Leluhur mengatakan, jika aku berhasil melewati malapetaka, dia akan setuju untuk membantuku. Jadi aku akan pergi mencarinya. Lalu tiba-tiba, piu, langsung pergi tuh maksudnya tuh. Nah, di tengah hutan nih kita lihat nih, ada 2 orang muncul nih. Ada seorang seperti pangeran dan 1 orang kakek-kakek. Yang pangeran berkata nih, apa ada seseorang yang selamat dari malapetaka surgawi di sini? Tua muda
terdapat nafas payun di sini. Jadi dia yang baru aja melewati malapetaka. Benar, kelihatannya begitu. Hahaha, Payun, kau membuat tua muda ini bisa menemukanmu. Akhirnya aku mendapatkanmu kembali. Ayo, temukan dia. Dalam hati Payun, aku bisa kembali secepat ini setelah mencapai alam malapetaka ilahi. Yeay. Dan akhirnya sampai nih di rumah nih. Saat masuk, Payun berkata, Payun bertemu dengan leluhur. Nona Pai, apa kau lupa yang aku katakan sebelumnya? Benar, Saudara Lin, aku berhasil menerobos. Oh, hebat. Seperti yang kukatakan, aku akan memberimu hadiah setelah berhasil menerobos. Ini, ambil. Hah? Ini? Apakah ini senjata immortal? Terima kasih Saudara Lin atas hadiahnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.